Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Christian Pardede. Di sini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas B untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Di sini saya Christian Pardede dengan rekan mahasiswa lainnya yaitu Johan Felix Parursip, Kurnia Pratama, Putra Marita, serta rekan mahasiswa Markus Wandani. Nah, pada topik ini kami memilih tentang maraknya manusia silver di kota Medan atau di wilayah Jabodetabek sekitarnya. Awal mula terjadi manusia silver. Nah, salah satu faktor atau penyebabnya yaitu akibat terjadinya pandemik COVID-19 yang tak kunjung usai. Nah, setelah kami observasi atau setelah kami tanya beberapa masyarakat sekitar di kota Medan, mereka menyadari bahwasannya meraknya manusia silver ini terjadi sejak awal dari pandemi COVID-19, di mana segala pekerjaan itu mengalami pengurangan karyawan. Jadi itu yang membuat beberapa masyarakat memilih atau mengambil risiko untuk mencari nafkah dengan cara menjadi manusia silver. Tetapi ada juga faktor tentang malasnya mencari pekerjaan. Dapat kita ketahui sebenarnya manusia silver ini jika dibawa ke landasan hukum ini merupakan salah satu pelanggar hak asasi manusia. Mengapa? Karena dapat kita lihat anak di bawah umur di mana seharusnya dia masih sekolah tetapi dipaksakan oleh orang tuanya atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Mereka dipaksa untuk mewarnai tubuhnya menjadi warna silver dengan menggerakkan seperti robot, maaf cakap, dengan sambilan meminta. Ada juga faktor dari temannya. Dapat kita ketahui jika seorang remaja juga dapat terpengaruh dari temannya karena iming-iming uang jajan lebih, dikarenakan contohnya orang tuanya tidak memberinya uang jajan pada semenjak COVID-19 ini. Jadinya mereka ikut dengan temannya, awalnya memulai atau penasaran yang berujung dengan kecanduan, di mana mereka menggunakan uang hasil dari manusia silver itu dengan hal-hal yang negatif atau bahkan ada dengan hal yang positif, dengan membayar uang sekolahnya ataupun dengan keperluan-keperluan tentang pendidikan selama pandemi COVID-19 ini. Baik, saya Kurnia Pratama Putra Marita. Saya di sini akan menjelaskan tentang maraknya manusia silver dari sisi pelaku. Maraknya manusia silver ini dipenuhi oleh kebanyakan orang tua, remaja, bahkan sampai anak-anak. Mereka ini menjadi manusia silver khususnya bagi orang dewasa dikarenakan tidak bekerja atau bahkan sebagian ada yang di PHK dari tempat kerjanya. Dan belakangan ini karena coronavirus ini jadi mereka kebanyakan di PHK lalu sulit untuk mencari pekerjaan lain sehingga mereka mau untuk menjadi manusia silver. Untuk lalu mereka memilih untuk menjadi manusia silver hanya dengan mereka berdiri di lampu merah jalanan untuk mencari belas kasih ataupun hanya sekedar menghibur pengguna jalan yang lain. Dan di kalangan remaja itu sendiri, mereka menjadi manusia silver ini kurang lebih sama seperti orang dewasa yang menjadi manusia silver. Ketika mereka lulus sekolah, SMA mungkin atau SMP, lalu mereka tidak dapat melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan untuk mencari pekerjaan sekarang ini di tamatan SMP ataupun SMA mungkin cukup sulit. Jadi mungkin mereka berpikir kritis
untuk menjadi manusia silver saja, karena dengan cara seperti itu mereka dapat menyambung hidupnya. Dan di kalangan anak-anak sendiri, mungkin anak-anak ini yang menjadi manusia silver adalah anak-anak yang tidak punya tempat tinggal, bahkan keluarga. Jadi mereka tidak tahu untuk menyambung hidupnya bagaimana, untuk makan sehari-hari bagaimana. Jadi mereka mencari pundi-pundi rupiah itu dari menjadi manusia silver ini hanya untuk mendapatkan belas kasih dari orang-orang baik yang ada di dunia ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pemeran utama. Di kelompok kami mengambil dua pemeran utama, yaitu pertama pemerintah, yang kedua masyarakat. Mengapa kami mengambil pemerintah? Di sini gunanya untuk lebih ketat untuk mengawasi manusia silver yang ada di sekitaran masyarakat, contohnya berada di simpang lampu merah. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat di sini yang kami maksud supaya mereka membuka lapangan pekerjaan supaya mereka tidak menjadi manusia silver lagi. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari poin yang terakhir yang ada di mapping, itu solusi. Nah, pada solusi ini kami mengambil 3 intisari, yaitu melaksanakan patroli, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta membuka lapangan pekerjaan. Nah, pada poin yang pertama yaitu melaksanakan patroli, di sini kami berharap atau pada solusi ini yang sangat berperan, yaitu aparat kepolisian, dinas perhubungan, dan Satpol PP atau Pamung Praja, supaya mereka-mereka ini, para manusia silver ini ditertibkan, karena ini sangat mengganggu aktivitas di lalu lintas. Seperti contohnya lampu hijau sudah hidup dari lampu merah, tetapi mereka masih saja berdiri di depan atau di samping mobil, yang sangat mengganggu ketertiban berlalu lintas, dan tindakan ini dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan di lalu lintas. Nah, untuk poin berikutnya yang kedua itu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada manusia silver ini. Nah, di mana pada solusi ini sangat penting adalah bagian atau daripada kesehatan mereka. Nah, ke seseorang atau mereka yang mengecat tubuh mereka itu akan dapat mengakibatkan penyakit kulit. Nah, di poin ini kami berharap baik dari pihak instansi pemerintah atau kesehatan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa pentingnya kesehatan mereka. Nah, yang terakhir ini adalah poin sangat penting bagi kami, yaitu membuka lapangan para pekerjaan. Nah, di mana pada poin ini atau tim kami mendapati di undang-undang, yaitu pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana menyatakan fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pada pasal ini sudah sangat jelas bahwasanya pemerintah harus bisa mengedepankan undang-undang tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya. Pada poin ini kiranya pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan kepada manusia silver ini dan dapat memakai mereka dari skill-skill yang mereka punya apapun itu, dan dibagi untuk bekerja sesuai potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi kami berharap kepada pemerintah, baik itu pun masyarakat yang berkelayak atau berkecukupan, baik itu pun usaha, yang jika dapat membuka lapangan kerja kepada mereka, kiranya bisa memberikan pekerjaan yang layak. Demikian dari saya penjelasan poin solusi yang terakhir. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada salah kata, salah penyampaian, saya perwakilan dari kelompok 4 mohon maaf. Untuk menyempurnakan presentasi dari kelompok kami persilahkan kepada pihak lainnya atau pihak umum untuk memberi kritikan dan saran ataupun masukan untuk sempurnanya
hasil dari presentasi yang sudah dapat kami simpulkan tentang maraknya manusia silver. Terima kasih.